شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواlah wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta i'tikaf yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita akan lanjut pembahasan kitab Miftahud Daris Sa'adah. Tadi kita sudah menjelaskan al-khauf dan al-huzn. Ada 4 macam al-khauf. Pertama, khaufun min fautil mahbub wa husulil makruh, wa hadha jima'u syarri kulluhu, wa hadha jima'u syarri kullihi. Pertama, khauf atau takut karena 2 hal. Pertama, karena luputnya apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan luput, hilang dari kita. Itu yang kita khawatirkan, kan? Kedua, teraihnya apa yang tidak kita sukai, teralaminya apa yang kita benci, seperti mungkin ada musibah, sakit, dihina orang. Itu yang tidak kita sukai. Jadi khauf, takut, bisa karena hilangnya apa yang kita sukai, apa yang kita cintai dari diri kita, atau teraihnya apa yang tidak kita sukai. Dan inilah yang merupakan kumpulan seluruh kejelekan. Allah Azza wa Jalla menghindarkan 2 hal itu atau rasa takut tersebut dari orang-orang yang mengikuti petunjuk yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya. Maka ketika menafikan khauf, Allah menggunakan isim. Apa isim teh? Kata benda, fala khaufun. Kalau ketika menafikan atau menghindarkan rasa sedih, pakai fi'il mudhari' walahum yahzanun. Beda ya. Kalau khauf pakai isim. Jadi Allah menggunakan isim untuk menafikan khauf. Apa fungsi isim di sini? Ad-dalu ala nafi thubut wal luzum. Penggunaan isim di sini menunjukkan dinafikannya sesuatu yang sudah tetap dan mesti, sudah ada, sudah teralami, lalu oleh Allah Azza wa Jalla dihilangkan. Karena ahli surga mau tidak mau, ketika di dunia mereka mengalami, merasakan rasa takut. Demikian juga tentang alam barzakh, demikian juga tentang hari kiamat. Ada takut itu ya, takut murka dan azab Allah baik di dunia, di alam barzakh ataupun di mana? Di hari kiamat nanti. Takut di alam barzakh kena azab kubur. Takut di akhirat ketika di padang mahsyar, ketika berdiri di hadapan Allah untuk dihisab, diadili. Takut sengsara, takut menderita, takut ketika dihisab, hisabnya susah, takut ketika menyeberang sirat,
terpelanting ya ti sereuleu ti kesewat ti jalikeun akhirnya apa terpelanting ke dalam neraka wal iyadzubillah. Nah, karena ketika di dunia takut terhadap keburukan di alam barzakh di akhirat dan tahu penyebabnya, penderitaan di akhirat tahu penyebabnya itu hawa nafsu ketika di dunia, maka dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Orang seperti ini dijamin surga oleh Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, adapun orang yang khafa, yang takut, khawatir terhadap apa? Maqama rabbih. Maqam itu bisa isim zaman, bisa isim makan, bisa tempat berdiri, bisa saat berdiri. Kata Imam Ibnu Katsir di sini isim zaman. Saat berdiri di hadapan Allah. Amma man khafa maqama rabbih. Siapa orang yang takut terhadap saat dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, takut dimurkai, takut diazab. Nah, rasa takutnya sudah terasa di dunia ini. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Dia jauhi dosa, dia laksanakan perintah, dia jauhi larangan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat kembali. Jadi orang-orang ahli surga ketika di dunia harus ada rasa takut. Maka haitsu fa inna ahlal jannah la budda lahum min al-khawfi fid dunya wa fil barzakh wa yaumal qiyamah haitsu yaqulu adam wa ghairuhu min al-anbiya nafsi nafsi fa akhbara subhanahu annahum wa in khafu fala khawfun alaihim ay la yulhiquhumul khawf alladhi khafu min. Jadi ahli surga mau tidak mau dia ketika di dunia merasakan ketakutan. Juga di barzakh, juga pada hari kiamat. Yang kengerian hari kiamat itu para nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya aja ngeri loh, takut itu. Maka Allah mengabarkan bahwa mereka itu tidak akan terkenai oleh apa yang mereka takuti. Annahum wa in khafu fala khaufun alim. Walaupun mereka merasakan ketakutan itu, maka di akhirat tak takut lagi. Artinya apa yang mereka takuti tidak akan menimpa mereka. Jadi itu salah satu hikmah kenapa Allah menggunakan isim ketika mengatakan fala khaufun. Tidak ada rasa takut bagi orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Nah, wa ata fi nafyil huzni bil fi'lil mudhari alladhi 'ala nafyi tajaddud wal huduth ay la yulhiquhum haznun wa la yahduthu lahum idza tadhakkaru mas salaf minhum. Adapun ketika menerangkan tidak ada rasa sedih, tidak ada takut, tidak ada sedih, Allah menggunakan fi'il mudhari. Walahum yahzanun. Tidak menggunakan isim lagi kayak khauf tadi. Tidak dikatakan fala khaufun alaihim wala huznun, tidak begitu. Tapi walahum yahzanun. Apa makna penggunaan fi'il mudhari? Menunjukkan dinafikannya atau dihindarkannya at-tajaddud wal huduth. Kejadian-kejadian yang baru yang belum terjadi tapi mungkin akan terjadi, itu yang membuat mereka bisa sedih kalau itu menimpa mereka. Maknanya
kesedihan tidak akan mereka rasakan. Sekalipun mereka itu ingat terhadap masa lalu. Sudah kita terangkan, kalau khauf terhadap masa yang akan datang, kalau hazan atau huzan terhadap masa yang telah lalu. Tapi mereka selalu berbahagia, selalu bergembira, tidak tercampur dengan kesedihan terhadap apa yang sudah berlalu dari kehidupan mereka. Nah, ini dirinci lagi, wa ammal khauf falamma kana ta'alluquhu bil mustaqbal dunal madhi nafa luhuqahu lahum jumlatan. Ay alladhi khafu minhu la yanaluhum wa la yalummu bihim. Adapun khauf itu karena keterkaitan khauf itu dengan masa yang akan datang, bukan masa lalu. Apa yang kita takuti? Hal yang akan terjadi, gitu kan? Hal yang akan terjadi. Bahasa kitanya khawatir. Kalau khawatir terhadap masa yang akan datang. Kalau yang telah lalu namanya hazan. Sudah tertimpa keburukan, musibah, hati kita tidak nyaman, itu hazan atau sedih. Kalau khawatir terhadap masa yang akan datang, itu khauf. Jadi karena khauf berkaitan dengan masa yang akan datang, kejadian yang akan datang, bukan yang lalu, maka secara mutlak Allah menghindarkan mereka dari apa yang mereka takuti. Seluruh bentuk yang mereka takuti itu Allah hindarkan. Maknanya alladzi khafu minhu la yanaluhum wa la yalummu bihim. Apa yang mereka takutkan tidak akan teralami oleh mereka, tidak akan terasakan oleh mereka. Fal hazin, adapun orang yang sedih, innama yahzunu fil mustaqbal ala ma madha. Adapun orang yang sedih, dia sedih di masa sekarang terhadap kejadian yang telah lalu. Yang tadi atau kemarin kita dapat musibah, dicaci orang, diejek orang, dihina orang, kehilangan uang dan seterusnya. Sudah terjadi kan? Sedih kita. Wal khaif innama yakhafu fil hal mimma yastaqbil. Adapun yang takut, dia merasakan takutnya sekarang, tapi takutnya dari hal yang akan datang. Dua-duanya, baik sedih ataupun khauf, dihindarkan oleh Allah dari orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Fala khaufun alaihim ay la yulhiquhum ma khafu minhu wa la ya'ridu lahum huznun ala ma fat. Jadi tidak ada ketakutan atas mereka, artinya apa yang mereka takuti tidak akan menimpa mereka. Wa la ya'ridu lahum huznun ala ma fata, dan mereka pun tidak mengalami kesedihan terhadap apa yang sudah lalu. Itu di dalam surah Al-Baqarah 38, famanittaba'a hudaya fala khaufun famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Surah Al-Baqarah, famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat lain Surah Toha 123. Beda lagi tuh ujungnya. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan binasa. Berkata Imam Ibnu Qayyim ketika menerangkan ayat ini, fanafa an muttabi'i hudahu amrain, ad-dhalal wasyaqa. Di dalam ayat ini Allah menafikan atau menghindarkan dari orang yang mengikuti petunjuknya dua hal.
Al-dhalal, kesesatan, asy-syaqa, dan kebinasaan. Dihindarkan oleh Allah. Dari siapa? Dari orang yang mengikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu apa? Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Gak hanya cukup baca ya, tapi yang terpenting adalah mengamalkan isinya. Membacanya penting apa tidak? Penting, awas. Dan penting mau usina dibaca mah penting baca. Allah menjamin bagi orang yang baca Al-Quran dan mengamalkan isinya bahwa dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Di dunianya dia berada di atas Shiratal Mustaqim. Karena salah satu makna dari Shiratal Mustaqim adalah Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin wa huwa dzikruhul hakim wa huwa siratuhul mustaqim. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat, peringatan Allah yang bijaksana, dan jalan Allah yang lurus, siratul mustaqim. Itu Quran. Makanya salah satu makna siratul mustaqim adalah Quran. Imam Ibnu Katsir itu menerangkan ada 5 pendapat para ulama tentang Shiratal Mustaqim. Ada yang menyatakan Islam, ada yang menyatakan Quran, ada yang menyatakan Sunnah, ada yang menyatakan ilmu dan amal, dan seterusnya. Ada 5 lah. Tapi kelima-limanya saling melengkapi, bukan saling bertolak belakang. Sebab Islam adalah Quran, Quran adalah Sunnah, Sunnah adalah ilmu dan amal. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi siapa yang baca Quran dan mengamalkan isinya, dia tidak akan sesat di dunia, di akhirat tidak akan binasa, tidak akan diazab oleh Allah. Ini ucapan Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Al-Faryabi, Sa'ad bin Mansur, As-Sa'id bin Mansur, Imam Ibnu Abi Syaibah, Abad bin Humaid, Muhammad bin Nasr, dan yang lainnya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Ad-Durrul Manthur. Ini kitab tafsir susunan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Salah satu di antara 2 jalal penyusun kitab Jalalain. Jalalain itu 2 jalal, satu Jalaluddin As-Suyuti, satu Jalaluddin Al-Muhalla. Tapi di Jalalain itu ringkas sekali, nggak ada hadis yang dipakai untuk sebagai dalil untuk menerangkan penjelasan dalam tafsir Jalalain itu. Tapi dijamin isinya berdasarkan athar. Sebagai bukti, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyusun kitab tafsir tersendiri dan disebut dengan tafsir bil ma'thur. Ma'thur itu dengan athar, kemudian diberi judul Ad-Durrul Manthur. Itu kitab tafsir sunan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ada riwayat Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan, man takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla wa fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Kemudian setelah itu Allah menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudayya faman ittaba'a hudayya fala yadhillu wa la yashqa. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku,
Siapa saja orang yang mengikuti petunjuk tersebut, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan binasa. Di dunia dia berada di atas syiratal mustaqim, di akhirat dia aman dari azab, Allah masukkan surga. Kata Imam Ibnu Qayyim setelah menukil ayat ini, wal ayah nafat musamma ad-dhalali wasyaqa an muttabi'il huda mutlaqan. Fanqadatil ayah annahu la yadhillu fid dunya wa la yashqa fiha wa la yadhillu fil akhirah wa la yashqa fiha. Ayat ini menafikan, menghindarkan kesesatan dan kebinasaan secara mutlak dari para pengikut Quran Sunnah, para pengikut petunjuk dari Allah. Dihindarkan oleh Allah dari apa? Kesesatan dan kebinasaan. Maka ayat ini mengandung makna orang tadi tidak akan tersesat di dunia dan juga tidak akan binasa di dunia. Ada orang yang di dunia sesat, di dunia juga dibinasakan, ada banyak. Siapa contohnya? Si Fir'aun. Binasa di dunia? Iya. Diapakan tadi? Dikerebekin ke Laut Merah. Si Qarun diapain tuh? Dikerebekin juga di dalam kalau ke tanah bukan dikerebekin, dibebesin ke dalam tanah, diamblesin ke dalam tanah, binasa, mati. Raja Namrud mati juga, ya, dan banyak yang dibinasakan. Ya sesat, ya binasa. Orang yang mengikuti Quran Sunnah tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di dunia. Wala yadhillu fil akhirah wala yashqa fiha. Juga di akhirat tidak akan sesat, tidak akan binasa. Ini ada 4 poin yang diterangkan, yang dirinci. Pertama, hudan fid dunya. Kedua, syaqawah fid dunya. Ketiga, hudan fil akhirah. Keempat, syaqawah fil akhirah. Syaqawah itu kebinasaan. 4. Jadi baik sesat ataupun binasa bisa terjadi di dua-duanya, di dunia juga di akhirat. Di dunia dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa, di akhirat juga tidak akan sesat, tidak akan binasa. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa di setiap masing-masing negeri hanya ada 2 hal di antara 4 hal yang tadi. Pertama, sesat di dunia. Karena inilah yang lebih jelas dan lebih dekat dalam pemahaman kita dibanding disebut sesat di akhirat. Kalau tersesat di mana? Di dunia ya sesat jalan hidupnya. Kalau di akhirat nggak ada istilah sesat atau tidak, gitu kan? Dan menerangkan kata Ibnu Abbas, binasa itu di akhirat, karena yang paling jelas dalam pandangan manusia, ya, kebinasaan di akhirat itu lebih jelas dalam pandangan manusia daripada tersesat di akhirat. Di akhirat mah tidak tersesat tapi binasa. Bahkan disebutkan bal katsiru minan nas la yahsulu fi dhihni haqiqatud dhalal fil akhirah. Bahkan kebanyakan manusia enggak kepikiran hakikat sesat di akhirat. Yang namanya sesat mah pasti cuma di dunia ya. Di dunia sesat, di akhirat binasa. Wa aidan, lagi pula
kesesatan di dunia lebih sesat daripada kesesatan di akhirat. Dan kebinasaan di akhirat pasti juga mencakup sesat di akhirat tersebut. Bukan kesesatan. Kebinasaan di akhirat itu konsekuensi dari atau bentuk lain atau mengandung makna sesat juga di akhirat. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, ya di akhirat juga bisa tersesat. Tersesat kemana? Tersesat tak tahu jalan menuju surga. Tapi diarahkannya kemana? Ke neraka jahim. Fahduhum ila siratil jahim. Dalam Al-Quran disebut fahduhum. Tunjukkan mereka kemana? Ila siratil jahim, ke jalan yang menuju ke neraka jahim. Tuh disesatkan tuh. Itu makna disesatkan di akhirat. Disesatkan dari jalan menuju surga, bahkan digiringnya kemana? Ke neraka. Maka masing-masing 4 hal tadi, atau katakanlah 2 hal tadi, itu menjadi peringatan bagi hal yang lainnya. Maknanya antara sesat dengan binasa ini berkaitan loh. Kalau kamu sesat di dunia, binasa lo di akhirat. Gitu tuh. Itu saling. Makanya jangan sampai sesat di dunia. Maka Allah pun menjelaskan, mengingatkan bahwa orang yang mengikuti petunjuk dari Allah dihindarkan dari kesesatan di dunia, terhindar juga kesesatan di akhirat. Terhindar dari kebinasaan di dunia, terhindar juga dari kebinasaan di akhirat. Sampai ada satu ungkapan, fa innal 'abda yamutu 'ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Seorang hamba akan mati di atas kebiasaan dia selama hidup. Kalau dia terbiasa maksiat, terus durhaka, terus itu matinya juga bakal di atas kemaksiatan itu loh. Fa innal 'abda yamutu 'ala ma 'asha 'alaih. Seorang hamba akan mati di atas kebiasaan selama dia hidup. Makanya biasakan ibadah, amal soleh, kebaikan, agar matinya juga di atas hal tersebut. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan ketika dia mati. Matinya dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan itulah dia akan dibangkitkan. Ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ujungnya aja, awalnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali sebagai muslim. Maknanya apa? Kata Ibnu Mas'ud, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Siapa orang yang hidup di atas suatu keadaan, maka dia akan mati dalam keadaan itu juga. Siapa yang hidup di atas kebaikan, di atas ibadah, di atas amal soleh, dia akan mati di atas kebaikan, ibadah dan amal soleh. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Siapa orang yang mati dalam suatu keadaan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan itu juga. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali sebagai muslim. Maknanya selama hidup berupayalah di atas Islam agar matinya pun di atas Islam. Hiduplah dengan mengamalkan Islam agar matinya juga di atas Islam. Hiduplah
di atas ibadah, amal soleh dan kebaikan, agar matinya pun di atas kebaikan pula. Jadi husnul khatimah. Sebaliknya siapa yang hidup di atas keburukan, dosa, maksiat gitu ya, prinsip hidup nateh tunggul dirurut, catang dirumpak. Saya berkali-kali harusnya sudah hafal. Tunggul dirurut, catang dirumpak itu segera dilabrak walaupun yang membahayakan. Tahu tunggul? Tunggul itu akar pohon besar yang kalau pohonnya itu ditebang itu akar itu susah loh, karena gede gitu. Terus keras, dirurut tuh ditubruk. Catang ya sama, dirumpak ya sama, ditubruk juga. Ditubruk apa yang terjadi? Dia yang celaka gitu. Tahu itu keras dan membahayakan, dia tubruk, dia yang celaka. Itu prinsip hidup yang serba dilabrak walaupun mencelakakan dan membinasakan dia. Yang haram, yang dilarang dia labrak. Di atas dosa, maksiat dan keburukan, siapa yang selama hidupnya begitu terus, dia akan mati di atas keburukan tersebut. Dan kelak dia akan dibangkitkan dalam keadaan seburuk itu juga. Lalu Allah berfirman di ayat yang lain, ayat setelahnya, surah At-Taha 123, nih keburukan yang akan Allah berikan kepada orang yang mati di atas keburukan karena hidup di atas keburukan. Di akhirat dihidupkan dalam kondisi buruk. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran Sunnah, mushafnya punya, tapi sudah berdebu. Kenapa berdebu? Nggak pernah dibuka-buka, nggak pernah dibaca, apalagi dipelajari, difahami isinya, apalagi diamalkan, apalagi diajarkan, didakwahkan. Enggak. Dia berpaling dari Al-Quran. Ada umat Islam yang tidak bisa baca Quran acan? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nggak bisa baca, gimana bisa paham isinya? Kalau nggak bisa paham isinya, gimana bisa mengamalkannya? Berpaling dia dari peringatan Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit. Sekalipun di tengah gelimangnya harta, kekuasaan yang kuat, pangkat dan jabatan yang tinggi, pendukung yang banyak, hatinya sumpek, sempit, resah, gelisah, risau, galau, sedih, takut, hariwang dan sejenisnya tuh. Dan orang-orang kaya dan para penguasa demikian. Orang penguasa takut kekuasaan digoncang loh. Takut di demo loh, takut di kudeta loh, ya, takut diendek-endek. Ibarat saya lagi duduk di kursi, sok diunduk-unduk begitu. Takut nggak? Takut terjatuh, sakit loh jatuh. Para pengusaha yang banyak perusahaannya jangan dikira bahagia, stres mereka. Dengan harus memantau perusahaan ini, perusahaan itu, menghitung keuangan yang ada di setiap perusahaan, bisa dikorupsi ku karyawan-karyawannya, liar atau tidak. Nggak bisa tidur mereka. Baru bisa tidur setelah makan pil tidur. Sekali, dua kali. Mempan tidur tiba. Setelah seminggu nggak mempan lagi tuh. Tingkatkan 2, tidur seminggu 2 minggu, nggak mempan lagi 3, sudah 4 butir, tidur selamanya. Racun itu bisa mati ya.
Jadi siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit, itu di dunia. Sebagian ulama menyatakan termasuk di alam barzakh. Dia akan digencet sampai remuk tulang belulang. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia protes, komplain kepada Allah. Dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku melek, aku melihat. Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau abaikan, engkau lupakan, cuek. Maka demikian pula di hari ini kamu diabaikan, kamu dilalaikan, kamu dilupakan. Salah satu bentuk pengabaiannya dibutakan tuh. Al jaza'u min jinsil amal. Dalam surah Al-Isra 72, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Siapa orang yang hidup di dunia buta, maksudnya buta terhadap kebenaran. Biasanya sepaket tuh, buta, tuli dan bisu, summun, bukmun, umyun, fahum la yarjiun. Buta, tuli, bisu dari kebenaran. Nggak bisa, nggak mau melihat kebenaran, nggak bisa, nggak mau mendengar kebenaran, nggak mau mengucapkan kebenaran. Kalau mendengar pedaran ayat, penjelasan hadis, pengajian tuh anti. Tah si ustad lagi usil ya, nyindir saya ya. Kalau ustad mah teu wauh-wauh acan. Tapi dia merasa kesindir. Maka nggak mau mendengar, nggak mau melihat, nggak mau mengatakan summun bukmun umyun. Wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa orang yang dalam kehidupan di dunia ini buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun dia akan buta, dibutakan matanya. Wa adhallu sabila, dan paling sesat jalan hidupnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, fa akhbara anna man kana fi hadhihi dar dhalan fa huwa fil akhirati adhall. Siapa orang yang dalam kehidupan di dunia ini sesat, maka di akhirat dia akan tambah sesat, akan lebih sesat. Itulah al-khauf dan al-hazan. Itulah dinafikannya dhalal. Dhalal itu apa? Kesesatan. Wa amma nafyu syaqa'id dunya faqad yuqal innahu lama untufi anhu dhalalu fiha wa hasala lahul huda wal huda fihi min badil yaqin wa tuma'ninatil qalb wa dhauqi ta'mil iman fawajada halawatahu wa farhatal qalbi bihi wa sururahu wa tana'uma bihi wa masyiral qalbi hayyan bil iman mustaniran bihi qawiyan bihi qad nala bihi ghada'ahu wa dawa'ahu wa shifa'ahu wa hayatahu wa nurahu wa quwwatahu wa ladzatahu wa na'imahu ma huwa ajallu anwa'in na'im. Adapun dihindarkannya kebinasaan di dunia, apa sih yang dimaksud? Orang itu tidak akan binasa di dunia. Tadi kan tidak akan sesat di dunia dan juga tidak akan binasa di dunia. Kalau tidak sesat di dunia sudah diterangkan tadi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tidak akan binasa di dunia? Kita terangkan. Ketika dihindarkan kesesatan dari orang itu di dunia, dia memperoleh petunjuk dari Allah. Petunjuk yang di dalamnya ada keyakinan, ketenangan hati, manisnya iman.
maka dia akan merasakan manisnya petunjuk tersebut, merasakan kebahagiaan dalam hati karena hal itu, kesenangan, kenikmatan. Hatinya pun hidup dengan keimanan. Hatinya bercahaya, tersinari terang benderang dengan petunjuk tersebut, kuat. Dan karena apa? Karena hati telah memperoleh nutrisi, obat, suplemen. Kan untuk orang di dunia agar sehat kan nutrisi harus lengkap, ya enggak? Ada vitamin, ada semua zat yang dibutuhkan. Bila perlu tambah suplemen gitu, obat-obat atau herbal yang bisa memperkuat kesehatan kita. Juga memperoleh kehidupannya, cahayanya, kekuatannya, kelezatannya, kenikmatannya yang merupakan semulia-mulia jenis kenikmatan. Wa atyabut thayyibat, sebaik-baik kebaikan. Wa a'zamul ladzat, seagung-agung kelezatan. Begitu tuh, di dunianya tidak akan binasa, tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan yang sejenis itu. Tapi kalau itu yang terjadi binasa. Tapi ini bahagia, senang, kehidupannya baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, kata Allah, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini konsep, resep, kunci meraih kehidupan yang baik. Kalau kehidupan kita ingin baik, ini kuncinya. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, ikhwan ataupun akhwat, bapak-bapak ataupun emak-emak, wa huwa mu'min, dan dia mu'min, iman, amal soleh. Amal soleh didasari iman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum, dan akan kami berikan balasan pahalanya bagi mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, karena kebaikan dari amal yang sudah mereka lakukan. Ini disebut khabaru asdaqis shadiqin, informasi dari yang terbenar ucapannya. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang isi dari informasinya bukan sekedar ainul yakin, tapi haqqul yakin. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Yang tertinggi adalah haqqul yakin. Kalau ilmul yakin, keyakinan yang hanya didasarkan pada ilmu, pada informasi. Kalau ainul yakin, keyakinan yang diperoleh karena melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau haqqul yakin, keyakinan yang diperoleh karena sudah merasakan gitu. Seperti ada isu nih, api teh panas, ada berita-berita jangan dekat-dekat api loh, panas gitu. Mutawatir, jadi kita yakin api panas. Terus ada orang yang melemparkan kayu bakar ke api itu, betul terbakar. Orang itu ngambil kayu bakar yang menyala, aripek teh kapetelan, apa kapetelan, terpeteli. Kapetelan sama arangnya, ngajarete dia, sampai kosong. Melihat, bener geningan api teh panas. Ainul yakin. Tadi mah baru ilmal yakin.
Buat acting eta mah dicoba dicabak ngagurubuk hakul yakin sudah merasakan. Itu 3 level keyakinan, ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jadi informasi dari Allah melahirkan hakul yakin. Fala budda li kulli man amila salihan wa huwa mu'min ayyuhyahu Allahu hayatan thayyibah bihasbi imanihi wa amalihi. Maka mau tidak mau setiap orang yang beramal soleh dan dia mukmin, pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada dia sesuai dengan kadar iman dan kebaikan amal yang dilakukannya. Makin hebat iman, makin bagus amal, makin bagus juga kehidupan. Tinggal timbul nih pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Ini yang banyak disalahfahami orang. Coba di halaman berikutnya. Akan tetapi salah fahamlah al-jufatul ajlaf. Apa terjemahannya? Orang-orang bodoh orang-orang yang hatinya keras teas bedang wangkelang teka palang. Mereka salah faham terhadap makna dari kehidupan yang baik. Mereka menyangka kehidupan yang baik itu merasakan kenikmatan, kelezatan dalam hal berbagai macam jenis makanan, minuman, pakaian, syahwat, ataupun riasa itu politik, kejabatan, kepemimpinan, pangkat gitu, popularitas, harta, bisa menguasai musuh, bisa menikmati berbagai macam kesenangan syahwat dan seterusnya. Nah, kalau orang di dunia merasakan semua itu, difahami itulah kehidupan yang baik. Kan orang rata-rata demikian ya. Betul apa benar? Betul-betul salah yang kayak begitu teh. Tapi itu realita memang. Realita. Jadi kalau ada orang berkuasa, punya pangkat tinggi, hartanya melimpah, pendukungnya banyak, orang-orang menyatakan itu orang sudah sukses hidupnya, ya enggak? Kehidupannya enak, kemana-mana pakai mobil mewah ber-AC. Kayak kuntilanak dia, tak pernah kakinya menyentuh tanah. Emang kuntilanak begitu gitu? Itu gambaran orang awamnya. Dari rumah garasinya juga pakai keramik, bukan keramik lagi, pakai marmer yang mewah. Mobilnya di sana, langsung dia sudah naik mobil gleser gitu. Jalannya nggak pernah dia injak, sampai ke kantor, sampai ke hotel, sampai ke bangunan, langsung digelar karpet merah ya, kayak ini tuh. Nyaris nggak pernah injek tanah itu orang. Orang-orang menyatakan, aduh hidupnya enak ya, kehidupan dia baik banget. Kan gitu ya rata-rata. Apakah benar? Nih kata Imam Ibnu Qayyim. Wala raiba anna hadhihi al-ladzah mustarikatun bainal bahaim bal qad yakunu haddu katsiri minal bahaim minha aktsara min hadzil insan. Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan kayak tadi itu tidak lepas dari makan, minum, syahwat, itu juga dirasakan, dialami, inginkan oleh para binatang. Bahkan apa yang diperoleh binatang jauh lebih banyak daripada yang bisa kita nikmati itu. Tahu singa? Singa dengan kita berat mana? Tergantung kitanya siapa dulu. Ada yang lebih dari 1 kuintal di antara kita.
Singa itu hampir 1 kuintal, sekitar 80 kilo, 90 kilo. Dalam sekali makan dia bisa menghabiskan setengah dari berat badannya, 40 kilo. Kita berapa coba? Bisa 40 kilo dimakan habis? Kalau kita beli steak, tahu steak nggak? Bukan gini. Ada yang pernah mengalami masa kecil, saya pernah kecil dulu loh. Suka main kelereng kan? Di antaranya kalau poces itu stick. Stick itu ukuran 1 jengkal kita. Kalau stick dicopot, nggak perlu dicentang. Ini stick ya. Itu belum stick, jangan diambil, harus dicentang. Bukan steak itu yang dimaksud oleh saya. Tapi steak apa? Daging. Kalau kita ke restoran beli steak berapa banyak? Paling 1 ons, 2 ons, ya enggak? Atau 1/4 lah. Enggak ada yang saya pesen yang tenderloin atau tenderloin yang sekilo, enggak ada. Paling dibeli 2 ons. Itu juga kenyang sudah. Ya. Saya suka beli, ini favorit saya. Rahasiakan. Suka kepala kambing. Saya masak sendiri. Pakai presto, bumbu masuk. Jam 2 jam empukan. Dimakan itu sendirian, yang lain nggak boleh. Saya kalau ke Subang, saya setiap sebulan sekali ke Subang, ada tabligh akbar di mana di Masjid Agung. Itu suka disiapkan. Dan ketika itu disiapkan, saya makan, di shoot pakai video, saya santumkan di status WA. Suka ada yang komen. Yang lain nggak boleh. Yang ada yang mendampingi saya mau, jangan. Tapi 1 kepala kambing ini nggak habis. Kalau saya di rumah masak itu 2 hari baru habis, 4 kali makan tanpa nasi ya teh. Ada sekilo dagingnya? Enggak, saya pikir sudah kenyang, engap, kemerdekaan. Kemerdekaan sudah kenyang banget gitu. Makanan kita terbatas. Kalau binatang bisa berkilo-kilo. Apalagi kalau ukuran badan binatang itu gede seperti gajah, seperti kuda nil, seperti itu pasti lebih besar lagi porsi makannya. Jadi binatang bisa memperoleh melebihi dari apa yang bisa kita makan, baik makanan, minuman, ataupun syahwat gitu ya. Nah, unta tahu nggak sekali minum segimana? Bisa sedrem habis. Bisa 100 liter habis. Kalau kita segalon bungak ya. Jadi binatang bisa meraih melebihi dari apa yang bisa diraih dinikmati oleh manusia. فَمَنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا اللَّذَّةَ الَّتِي تُشَارِكُهُ فِيهَا السِّبَاعُ وَالدَّوَابُ وَالْأَنْعَامُ فَذَلِكَ مِمَّنْ يُنَادَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Siapa orang yang hanya meraih kelezatan yang juga kelezatan itu diburu, dinikmati, dicari oleh binatang buas, oleh binatang melata, oleh binatang ternak, maka orang inilah yang kelak akan diseru dari tempat yang sangat jauh. Bukan kenikmatan, kelezatan yang seperti itu yang membuat kehidupan kita menjadi baik, bukan sama sekali. Tapi yang dimaksud adalah kenikmatan, kelezatan ruhaniyah akibat melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya.
Kata Imam Ibnu Qayyim, walakin aina hadhihi al-ladzah min al-ladzati bi amrin idza khalata bashatatahu al-qulub salla anil abna wan nisa wal awtan wal amwal wal ikhwan wal masakin wa radiya bi tarkiha kulliha wal khuruj minha ra'san arrada nafsahu li anwa'il makarih wal masyaq wa huwa muttahalun bihadza munsyarihu as-sadr bihi yatibu lahu qatlu ibnihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi la ta'khudhuhu fi dhalika lawmatu la'im hatta inna ahadahum la yatalaqqa ar-rumah fi sadrihi wa yaqul fuztu wa rabbil ka'bah wa yastatilul akhar hayatahu hatta yulqa qutahu min yadihi wa yaqul innaha la hayatun tawilatun in sabartu hatta akulaha. Masya Allah. Kelezatan tadi nggak ada harganya dibandingkan kelezatan yang disebabkan oleh sebuah perkara, satu urusan yang menyebabkan hati itu bahagia walaupun harus berpisah, mengorbankan anaknya, istrinya, negerinya, hartanya, saudaranya, tempat tinggalnya. Dia ridha meninggalkan semua itu, ya, dan menceburkan dirinya ke berbagai macam jenis penderitaan, kanyeri, kaperih gitu ya. Dia sabar dalam memikul semua itu, dadanya lapang, hatinya juga tenang, sekalipun resikonya anaknya terbunuh, ayahnya, istrinya, saudaranya. Wala ta'khudhu fi dzalika laumatul laim. Dia tidak merasa takut, tidak merasa kecil hati dengan celaan orang-orang yang mencela, dicela, diejek, dihina, disebut cebong, disebut kadrun, disebut teroris, disebut ninja, disebut senyum saja ya. La yakhafuna laumata laim. Sampai ada salah seorang di antara kaum muslimin yang seperti itu, tombak nancep di dadanya, menembus jantungnya. Apa dia bilang? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku sekarang bahagia demi Allah pemilik sang Ka'bah. Dada tertancap, bukan merasa rugi. Aku sukses sekarang, bahagia. Fuztu. Atau ada orang yang mau perang nih, bawa perbekalan kurma yang banyak, mau perang Badar. Kata Nabi SAW, siapa orang yang terbunuh di perang Badar di surga. Apa kata orang itu? Orang itu ketika sedang makan kurma di kantungnya, dia lemparkan kurma. Kalau saya harus menghabiskan kurma ini dulu, itu kehidupan yang terlalu panjang bagi saya. Saya ingin ke surga sekarang. Dilempar, bertek, lompat. Bukan kabur, tapi menuju medan perang dan terbunuh di sana. Kematian bukan suatu yang mengerikan bagi orang yang seperti itu. Dia menyatakan innaha lahayatun tawilah in sabartu hatta akulah. Terlalu panjang hidup saya kalau saya harus menghabiskan dulu kurma ini untuk menunggu kematian. Dia lempar. Thumma yataqaddamu ilal maut farihan masrura. Dalam keadaan senang gembira. Yang lain ada berkata, ini terkenal sebagai salah satu ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau itu kan sepanjang hidupnya jihad gitu ya, dipenjara, disiksa oleh penguasa zalim. Secara fisik tentu menderita, tapi hatinya jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang terbebas di alam di luar sana. Beliau menyatakan, "Lau alimal muluk wa abnal muluk wa abnaul muluk ma nahnu alaihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Seandainya si penguasa dan antek-anteknya tahu kenikmatan,
kelezatan rohaniah yang sedang kami rasakan sekarang, pasti mereka akan mencambuk kami dengan pedang, akan memukuli kami dengan pedang. Jadi mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, saking dengkinya kepada kaum muslimin, pokoknya ingin kaum muslimin itu merasakan penderitaan gitu, nggak boleh bahagia, nggak boleh senang, sehingga ketika disiksa hatinya tenang gitu. Andai mereka tahu, pasti akan lebih dahsyat siksaannya. Wa yaqulul akhar, ada lagi yang lain berkata, innahu, ini di tengah siksaan, innahu latamurru bil qalb awqatun yarqusu fiha taraba. Bayangkan, Masya Allah, kita setahan ini enggak nih? Kata orang yang terpenjara dan banyak mengalami siksa, innahu latamurru bil qalbi al awqat, berlalu beberapa waktu dalam hati kami, tarqusu fiha taraban, ayarqusu fiha taraban, di waktu-waktu itu hatiku menari-nari dengan girang. Yarqusu itu menari, menawan amak-amakan, menari-nari dengan girang, bahagia. Wa qala ba'dul arifin, telah berkata salah seorang ulama, innahu latamurru bi awqat aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahu lafi na'im. Berlalu dalam kehidupanku beberapa waktu, aku berkata di waktu itu, seandainya keadaan ahli surga keadaannya seperti yang aku alami sekarang, maka sungguh mereka sudah berada dalam kenikmatan. Ini ngerti apa faham cara lohok? Enggak faham? Artinya orang itu sedang merasakan kenikmatan, kelezatan di tengah-tengah ibadah, amal soleh yang mereka lakukan, baik sholatnya, saumnya, zikirnya, baca Qur'annya, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Lalu mereka mengatakan, seandainya yang dirasakan ahli surga seperti ini, itu merupakan sebuah kenikmatan. Itu mereka merasakan kenikmatan secara rohani, walaupun mungkin secara duniawi, secara sosial, secara politis, secara ekonomi susah. Secara ekonomi dia tidak kaya, secara sosial mungkin banyak dihina, dicela orang karena komitmen dia, loyalitas dia kepada Quran Sunnah. Secara politik dia nggak punya jabatan politis apa-apa, malah dicurigai, kan orang yang komitmen kepada Quran Sunnah diawasi, bisi-bisi jadi teroris, kan begitunya. Nah, secara sosial, secara politis, secara ekonomi mungkin susah. Tapi secara religius, dia mengamalkan Quran Sunnah, bahagia, tenang, tentram. Lalu dia mengatakan, seandainya kehidupan ahli surga kayak gini, itu sudah nikmat itu. Sekarang paham apa mengerti? Paham apa mengerti? Paham dan mengerti, ya. Nah, begitulah, ya. Inilah yang dimaksud dengan apa? Kehidupan yang baik. Bukan kehidupan dari aspek duniawi. Apakah ini satu-satunya pendapat? Enggak. Nanti ada pendapat lain, ya, yang lebih rinci, lebih detail, tapi besok. Sekarang sudah lewat dari waktu untuk menjelaskan, sudah lewat 19 menit tuh. Jadi waktu untuk tanya jawab tersisa lebih sedikit. Emang sengaja biar pertanyaan sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ikhwan dulu. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Rizal dari Cijerah. Rizal apa Rijal? Ijal. Z apa? Z. Salah, harusnya Rijal. Iya, Rizal. Kalau Rijal artinya laki-laki. Oh iya. Kalau Z bukan laki-laki. Oh, iya. Ya, nanti saya bilang ke ibu saya, Ustaz. Ayo Rijal. Ustaz, berkaitan dengan rasa takut ya, gimana dengan perasaan Berkaitan dengan apa? rasa takut. Rasa takut. Misalkan ada seseorang dia takut ibadahnya tuh nggak diterima ya, karena sering ngelamun gitu ketika beribadah, atau was-was takut ria atau merasa ujub, dia selalu takut begitu setiap kali beribadah. Nah, itu rasa takut yang baik atau termasuk suudzon kepada Allah? Itu aja. Barakallahu fiik. Iya, wa fika barakallah. Jangan barakallah hungkul. Barakallahu fika. Kalau barakallah, semoga barokah Allah. Untuk siapa? Fika, semoga barokah Allah terlimpah kepadamu. Iya, itu rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang soleh, ahli ibadah. Para sahabat semuanya begitu. Dan diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Orang mukmin itu orang-orang mukmin yang sudah melakukan amal-amal yang sudah mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Ketika Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat ini, dia salah faham. Ingat, ini salah satu bukti memahami Quran Sunnah harus merujuk ke ahlinya. Gak cukup bahasa Arab. Aisyah bisa bahasa Arab nggak? Jago dia, sehariannya bahasa Arab. Keilmuan Aisyah dibanding dengan gabungan keilmuan seluruh wanita, niscaya keilmuan seorang Aisyah masih lebih unggul. Cerdas. Hafal Quran nggak? Jangan ditanya tuh. Imannya gimana? Nggak ada apa-apanya orang zaman sekarang dibanding Aisyah. Sehebat itu, bahasa Arab jago, ilmunya tinggi, cerdas, imannya tak perlu diragukan. Tapi ketika memahami ayat dengan ro'yunya salah. Kamu orangnya bahasa Arab tuh bisa. Hanya satu kalimat yang kita tahu bahasa Arab, inni uhibbuki. Hanya itu saja. Kadang itu juga nggak tahu ya. Tajwid juga banyak salah. Ditata rajong, tafsir nggak ngerti, imannya petot. Hafalan Quran cuma kulhu. Dengan kebodohan dan keterbatasan berani menafsirkan Quran dengan ro'yunya. Aisyah baca ayat ini salah faham. Wahai Rasulullah, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun wa yashrabun al-khamr. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini ya? Allah mereka yang mencuri, berzina, mabuk, sampai telah beramal takut. Oh, pasti amalnya buruk. Gitu kan? Ada peribahasa, berani karena benar, takut karena salah. Tidak semata-mata dia takut kalau tidak salah gitu ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengamalkan amal-amal baik, amal-amal soleh, tapi hati-hati mereka takut kalau amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 4 syarat diterimanya amal. 2 di antara syarat sihhatil amal. 2 yang berikutnya disebut syarat kamalil amal. Ini diterangkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadin Syarah Riyadhus Shalihin bab ikhlas. 2 syarat sahnya amalan, pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. 2 syarat sempurnanya amalan,
pertama al-musara'ah, yang kedua al-akhdhu bil quwwah. Al-musara'ah itu bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Di ayat lain dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Sama ya. Yang satu al-musara'ah, yang kedua al-musabaqah. Ada segera. Perintah bersegera. Ada larangan lengle, talangke, hararese, kudu diteke. Fala taniya fi dzikri. Jangan kamu lelet dalam mengingatku. Jangan lemot, jangan lambat gitu. Jadi wajib musara'ah. Yang kedua, al-akhdhu bil quwwah, itu melaksanakan itu dengan sesungguh-sungguh, jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya, ya. Wajib sungguh-sungguh tuh. 4 ini terpenuhi, makbul itu amalan. Para sahabat khawatir salah satu di antara 4 ini tidak terpenuhi walaupun mereka sudah all out, sudah mengerahkan segenap kemampuan melakukan ibadah secara maksimal, anggar sieun takut. Itu bagus. Dan rasa takut tersebut mendorong dia untuk memperbaiki kualitas amalan setelahnya. Salat nanti saya harus lebih baik dari salat yang barusan. Barusan kayaknya kurang khusyuk, aya ngalamuna gitu. Jadi waktu sujud ingat kepada kepala kambing, sedih sebentar, ngagaleong teh meusan. Nanti mah nggak boleh ingat lagi kepala kambing. Paling ingat satenya. Sama atunya, ya seperti itu. Diperbaiki, ya. Itulah para sahabat. Pelihara rasa takut, khawatir amal kita ditolak. Karena itu positif, karena itu akan lebih mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu memperbaiki. Dan pasti ada kesalahan, kelalaian di dalam ibadah yang kita lakukan. Salat umpamanya, pasti ada kekurangan, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang mutaba'ah, mungkin kurang sungguh-sungguh. Demikian juga umroh, demikian juga haji, demikian juga saum. Makanya seusai melakukan ibadah-ibadah tadi, syariat menganjurkan untuk membaca apa? Istighfar. Ketika assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, bukan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun. Kok habis sholat istighfar kayak habis bikin dosa? Betul, mungkin kita bikin dosa di dalam sholat. Dosa karena kurang khusyuk, dosa karena kurang ikhlas, dosa karena kurang mutaba'ah, dosa karena kurang sungguh-sungguh, dan dosa karena mungkin banyak hal yang kita abaikan di dalam sholat. Yakin nggak 100% kita khusyuk dari awal sampai akhir? Nggak yakin. Bahkan yakin nggak khusyuk. Makanya pantaslah salam istighfar, bukan alhamdulillah. Perbedaan para sahabat dengan kita sedikit. Kalau para sahabat berusaha sungguh-sungguh, setelahnya khawatir tidak diterima. Kalau kita mah berusaha ala kadarnya, asal-asalan, setelah beres ngemplong, alhamdulillah. Betul apa benar? Betul dan benar. Wallahu a'lam. Ahwat di atas silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada akhwat? Kalau nggak ada, Waalaikumsalam. Nggak, coba di-on-kan dulu. Nggak nyala, nggak kedengaran. On-kan dulu. Kayak pintu itu harus diketuk dulu. Coba di-on-kan sampai nyala lampu hijau. Nggak bisa nge-on-kan itu? Masa di antara 50 ahwat gaptek semua?
Ya. Sebelum bisa mengonkan itu jangan bertanya. Ikhwan lagi deh. Nanti kalau sudah on langsung ngomong, Ikhwan di tengah-tengah juga di-cut ya. Mana tadi? Ya, fadhal. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Arif dari Katapang. Mau menanyakan tentang hadis tentang barang siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun, maka Allah tidak akan mengadabnya gitu, Ustaz. Nah, apakah ini jaminan bagi kita ahli tauhid apabila amal buruk kita lebih besar daripada amal baik kita? Apa Allah tidak akan mengadab kita? Ana juga sempat mendengar tentang hadis bitokoh, Ustaz, bahwasanya Allah selamatkan hamba itu walaupun dosa itu banyak sekali, tapi ia mengamalkan la ilaha illallah tauhid, Ustaz, tidak mensyirikkan dengan suatu apapun. Syukran, jazakallahu khair. Afwan wa jazakallahu khairan. Baik. Ya, hadisnya ini diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau suatu saat dia dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan di motor. Di atas kuda. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam kata Mu'adz, kuntu radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng. Lalu bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi menyatakan, wa haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Nah, beradapun hak Allah atas hamba-hambanya, berarti kewajiban hamba kepada Allah ya, yaitu hamba-hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Terus wa haqqul ibad 'ala Allah, adapun hak para hamba terhadap Allah, maksud hak hamba itu kewajiban yang Allah harus tunaikan kepada hamba. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri. Allah sering mewajibkan untuk dirinya sendiri. Dan Allah suka mengharamkan atas dirinya sendiri. Kataballahu seperti la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah mewajibkan untuk dirinya sendiri. Atau di dalam hadis salasatun haqqun 'alallahi atau wajaba 'alallahi aunuhum. 3 golongan yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka, yaitu orang yang jihad di jalan Allah, orang yang menikah dalam rangka apa? Memelihara kesucian dirinya, dan hamba sahaya yang ingin membebaskan diri. Nah seperti itu. Nah termasuk ini Allah mewajibkan atas dirinya untuk menunaikan hak hamba, yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Bahwa Allah tidak akan mengadab hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Artinya asal tidak musyrik tidak akan diadab. Kata Mu'adz, afala ubashirun nas ya Rasulullah? Boleh enggak saya beritahukan berita gembira ini kepada manusia wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? La tubashirhum
fayattakilu. Jangan kau beritahukan hal ini kepada orang-orang. Nanti mereka ittikal. Pertanyaan. Mu'adz memberitahukan hadis ini enggak ke orang-orang? Apa buktinya? Kita tahu hadis ini. Apakah Mu'adz melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini dikutip dibahas dalam kitab Tauhid yang pernah kita bahas. Dengan syarahnya dari Fathul Majid dari Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab Tauhid. Salah satu penjelasannya adalah Mu'adz memberitahukan hadis ini di akhir hayatnya ta'atsuman. Karena takut dosa menyembelikan ilmu, menyembunyikan ilmu. Itu pertama. Kedua, Mu'adz menyampaikan hadis ini kepada orang yang dijamin tidak akan salah faham. Tidak ke sembarang orang awam, orang bodoh yang pikirannya dangkal bisa salah faham. No penting tidak musyrik, dijamin tidak akan diazab. Mabok, zina, judi, tunggul dirurut, satang dirumpak gitu ya. Segala larangan dilanggar, segala perintah diabaikan, asal tidak musyrik dijamin gak ke neraka. Itu bisa salah faham. Betul apa benar? Iya. Lalu oleh muallif baik dalam Fathul Majid ataupun di dalam Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab Tauhid dijelaskan maksud dari hadis ini. Bahwa yang dimaksud dengan Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dalam hal apapun, tidak berbuat syirik. Ini menyangkut baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan seluruh dosa dan maksiat dikategorikan syirik kecil. Dia akan terkena azab sesuai dengan kadar syirik yang dilakukannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh ayat Al-Quran berkaitan dengan tauhid. Imma hakikatut tauhid. Mungkin hakikat tauhid seperti la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, atau fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu tentang hakikatut tauhid. Atau mungkin karena berkaitan dengan hak-hak tauhid. Apa hak-hak tauhid? Siapa yang mentauhidkan Allah, hak dari tauhid harus wajib ditunaikan. Apa? Perintah dan larangan. Siapa yang bertauhid kepada Allah wajib lakukan semua perintahnya, wajib jauhi semua larangan. Itu hak-hak tauhid. Dan yang ketiga, jazaa'ut tauhid. Balasan bagi yang bertauhid atau yang menyimpang. Liman khalafat tauhid. Orang yang menyimpang, orang yang bertauhid, balasannya surga, balasannya ridho Allah, rahmat Allah, ampun Allah. Dan siapa yang menyimpang, balasannya neraka Allah, dan seterusnya. Walhasil seluruh ayat Al-Quran berkaitan dengan tauhid. Mungkin hakikatut tauhid, mungkin hak-hak tauhid, mungkin juga jaza, balasan tentang tauhid. Nah, oleh karena itu siapa orang yang dosa dan maksiat, berarti dia tidak menunaikan hak tauhid. Berarti dia terjerumus ke dalam salah satu kadar syirik walaupun kecil, dan akan pernah azab sesuai dengan kadar syirik yang dilakukannya. Oleh karena itu, maka hadis ini tidak boleh difahami bolehnya melakukan dosa-dosa besar. Itu yang pertama. Kedua, ada hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Jadi ada orang disodorkan kepada orang itu 99 jilid buku, isinya daftar dosa dan kesalahan dia. Satu bukunya satungtung dele. Satungtung dele itu sejauh mata memandang. Bayangkan, segede itu 99 jilid isinya daftar kesalahan. Allah bertanya, apa kamu mengakui semua dosa yang tertulis ini? Dia menjawab, iya, saya akui. Nggak ada yang diingkari.
Apakah malaikat penulis amalmu mungkin melakukan kezaliman, ada dosa yang tidak dilakukan tapi dicatat? Kalau orang kan bisa begitunya. Kata dia enggak. Apa kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa ini atau uzur? Dia bilang tidak. Udah pasrah. Apa kata? Bala innalaka indana hasanah. Ya, kamu menurut kami ada satu kebaikan. Dikeluarkanlah bitaqah. Di dalam bitaqah itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalimatut tauhid. Dia bertanya, ya Allah, apa bitaqah dan apa buku yang 99 ini? Kata Allah, kamu tidak la tudlamul yauma, kamu tidak akan dizalimi. Disimpanlah bitaqah di satu daun timbangan dan 99 jilid buku ini di timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Beratlah kartu itu dan ringanlah si buku itu. Lalu Nabi menyatakan tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah. Hadis ini sahih dan dibahas oleh para ulama dalam bab fadlut tauhid. Bahwa tauhid yang benar ini bisa menghapus dosa sebanyak apapun dosa itu. Sampai dikutip asar bahwa Nabi Musa pernah bertanya, Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang tidak engkau ajarkan kepada yang lain. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Ucapkan olehmu la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, semua orang mengatakan itu. Lalu kata Allah, hai Musa, seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan di satu daun timbangan, lalu kalimah la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Maknanya dosa sebanyak apapun itu bisa terhapus oleh keutamaan la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah dengan memenuhi hak-hak dari la ilaha illallah tadi. Semakin mantap la ilaha illallah, semakin banyak dosa-dosa yang terhapus. Semakin ringan kadar la ilaha illallahnya, semakin hanya bisa menghapus sebagian dari dosa yang sebanding dengan kecilnya kadar la ilaha illallah yang dia miliki. Jadi yang dimaksud la ilaha illallah yang bisa menghapus seluruh dosa itu la ilaha illallah yang sempurna, yang menunaikan seluruh hak-haknya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان